Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, boleh kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 1,48%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.050-an, Ethereum 1.636, BNB 322, XRP 0,42, Cardano 0,37, Dogecoin 0,089, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 24,69 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 5%, dan top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 5,45% ke 322 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini, kita nggak bakalan bahas berita dan data guys, karena menurut saya ada sesuatu yang lebih penting yang pengen saya bahas dan saya terangkan ke teman-teman sekalian yang kemungkinan akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita akan langsung mulai dari chartnya stock market US terlebih dahulu. Kita sebenarnya mendapatkan sebuah berita baik guys dari stock market Amerika, khususnya di S&P 500. Karena sepertinya kita sekarang sudah sedikit break di atas trendline yang sudah menahan S&P 500 selama kurang lebih 1 tahun. Oke, tergantung bagaimana cara kalian menarik trend lainnya. Jika kalian mengikuti wick dari sini, oke, maka mungkin kita baru menyentuh, belum sempat breakout. Tapi kalau kalian tariknya dari sentuhan paling banyak, which is yang ini, maka kita bisa simpulkan harusnya kita sudah sempat breakout dari trend lainnya. Yang saya sudah sering sampaikan juga harusnya merupakan berita baik, dan jika kita mampu mempertahankan atau konsolidasi di atas area ini, maka kita harus bisa expect bahwa akan ada pergerakan yang sustain ke atas untuk S&P 500, minimal menuju lagi ke sekitaran area 4.300 menurut saya. Kalau ini kita mampu break, maka menurut saya tidak ada alasan untuk S&P 500 tidak kembali nge-retest area all-time high-nya lagi, atau bahkan bisa menembus ke all-time high yang baru. Tetapi tentunya itu masih cukup jauh untuk kita lihat. Yang sementara kita perlu pastikan dulu adalah apakah breakout ini benar-benar valid, ataukah ini hanya sebuah jebakan fake out dan kemudian kita akan kembali breakdown, alias dalam waktu 1-2 hari ke depan kita akan kemudian melihat stock market kembali reversal dan kemudian closing lagi di bawah area trendline ini. Nah, saya akan kategorikan ini sebagai fake out apabila kita melakukan hal tersebut dalam 3 atau maksimal 4 hari ke depan gitu ya. Kalau 3-4 hari ke depan kita kemudian closing kembali di bawah area ini, maka menurut saya itu adalah sebuah fake out. Tapi kalau misalnya kita mampu melakukan konsolidasi di atas area ini, senario paling idealnya bagi saya adalah kita mengalami lagi rally sedikit ke atas, kemudian baru dari sana kita konsolidasi. Ini adalah senario paling ideal guys. Oke, jika ini yang terjadi, menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita akan melihat S&P 500 dan juga kemungkinan Nasdaq akan mendapatkan rally yang berkelanjutan. Tidak menutup kemungkinan justru bisa nyampe lagi ke area all-time high. Itu akan tentunya menjadi sebuah berita baik kepada Bitcoin, karena seperti yang kita ketahui guys, korelasinya antara stock market US dan juga kripto itu masih ada. Ketika stock market US itu performance-nya baik, sekali lagi Bitcoin biasanya juga performance-nya baik. Sebaliknya juga berlaku hal yang sama gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi jika kalau kita closing lagi di bawah area ini dalam beberapa hari ke depan, maka itu bukan berita baik gitu ya. Terlebih lagi kalau kita mampu jebol di bawah trendline di sini, saya rasa itu akan menjadi pertanda bahwa kemungkinan kita akan kembali mendapatkan sell off dan menuju lagi ke minimal area 3498 sebagai area low terakhir, atau justru kita bisa kembali membuat low yang baru. Jadi ini harus kita pantau guys dalam beberapa hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh S&P 500. Nah, berkaca dari analisa kita di S&P 500 tadi, ya tentunya ketika performance-nya lagi baik, Bitcoin juga kita lihat dalam beberapa waktu belakangan performance-nya luar biasa baik gitu ya. Kita juga masih terkonsolidasi di kurang lebih area 23 ribuan. Tetapi sebenarnya yang lebih penting yang pengen saya bahas hari ini guys untuk chartnya Bitcoin adalah
sebuah indikasi atau konfirmasi yang pengen saya lihat Bitcoin buat supaya saya bisa lebih yakin gitu ya bahwa oke, kita kemungkinan sudah mencapai bottom dari bear market kali ini. Oke, apa indikasinya? Ini adalah salah satu price action yang selalu muncul ketika kita sudah menemukan bottom bear market, yaitu apa? Jika teman-teman bandingkan dengan bear market terakhir, yang kita lakukan adalah apa? Konsolidasi cukup lama di area bottom bear market, kemudian kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif di sini. Oke. Ini adalah pergerakan rally pertama. Kemudian konfirmasinya apa? Bahwa kita sudah menemukan bottom bear market. Biasanya kita sertai oleh konsolidasi di weekly chart. Oke, atau kita boleh sebut sebagai bullish continuation pattern. Kalau di cycle 2018-2019 di sini, yang kita lihat di sini adalah sebuah bull flag. Oke, jadi kita terkonsolidasi selama kurang lebih 1 bulan di range 5.500 sampai 5.000 dolar kurang lebih. Oke, 5.000 dolar sampai 5.500 selama 1 bulan. Dan kemudian kita breakout dan kita mendapatkan rally yang luar biasa kencang di sini. Kurang lebih 147%. Lalu, kalau misalnya ini masih belum cukup, teman-teman juga bisa scroll ke cycle sebelumnya lagi, di cycle 2014. Ketika kita menemukan bottom bear marketnya di sini, oke, kita terkonsolidasi selama berbulan-bulan di area bottomnya. Kemudian, ketika kita mendapatkan rally pertama di sini, rally pertama setelah menemukan bottom bear market, apa yang bisa kita lihat tercipta kemudian? Yaitu adalah kembali bullish continuation pattern. Kali ini bukan bull flag, tetapi kita membuat bullish pennant. Oke, kita terkonsolidasi selama berapa lama nih guys? Ini bahkan berbulan-bulan. Jika kita lihat 24 candle weekly, alias kurang lebih setengah tahun guys, setengah tahun kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita jebol dan kemudian rally menuju ke all time high lagi. Nah, hal yang serupa juga pengen saya lihat terjadi di Bitcoin sekarang. Oke, jika memang kita sudah menemukan bottom bear market kali ini, oke, di mana memang kita bisa consider bahwa kita sudah terkonsolidasi cukup lama juga di area bottom bear market. Ya, kalau kita lihat dari bulan Juni hingga sekarang kurang lebih setengah tahun juga. Dan kalau kita asumsikan bahwa ini adalah rally pertama dari bull cycle kali ini, oke, maka yang saya pengen lihat terjadi adalah kita rally, kemudian kita konsolidasi, membentuk bullish continuation pattern yang manapun itu ya, yang manapun itu, boleh bullish flag kayak, boleh bullish pennant kayak, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita mampu terkonsolidasi di atas area ini. Kemudian yang menunjukkan bahwa harusnya probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan meneruskan kenaikan. Nah, jika hal tersebut yang terjadi, maka menurut saya probability-nya akan lebih tinggi lagi bahwa kita sudah menemukan bottom bear market kali ini dan kita akan meneruskan kenaikan dari sini, walaupun tentunya di pertengahan jalan kita pastinya akan mendapatkan semacam koreksi yang dalam biasanya gitu ya, seperti yang mungkin kita lihat juga seperti ini. Sebelum pada akhirnya kita akan mencapai ke all time high yang baru lagi. Ya, jadi kita jangan expect bahwa pergerakannya akan langsung satu arah seperti ini, kemudian konsolidasi sedikit lalu naik lagi. Kita bisa aja di pertengahan jalan akan mendapatkan koreksi yang dalam gitu ya, baru kembali naik lagi. Itu adalah sebuah hal yang wajar. Tetapi setiap bottom bear market kita selalu tandai dengan kedua hal yang kita tadi sebutkan. Konsolidasi selama berbulan-bulan di area bottom bear market, kemudian diikuti rally pertama. Rally pertama tersebut kemudian diikuti oleh konsolidasi berupa bearish continuation pattern. Baru dari sana kita akan kembali mendapatkan rally berikutnya. Kalaupun gitu ya, kalaupun kita tidak mendapatkan bottom bear market kali ini, tapi ini semuanya hanya sekitar bull trap gitu ya. Kalaupun itu adalah senario akan terjadi berikutnya. Tapi kalau kita mendapatkan bearish continuation pattern, ini tetap adalah chance bagi kita untuk mengambil long di sini, guys. Oke, walaupun ini mungkin hanya bull trap dan kita akan membuat lower low baru lagi, tapi ini adalah chance untuk mendapatkan cuan yang lumayan. Kalaupun gitu ya, kita hanya mendapatkan rally hingga kurang lebih 30 sampai 40 ribu, itu sudah kurang lebih 40 sampai 50% cuan untuk portofolio kalian. Dan mungkin bisa jadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi itu yang sedang saya tunggu sekarang, guys, yang sedang saya cari
untuk ya at least mendapatkan konfirmasi bahwa sekarang bulls sepertinya sedang memegang kendali. Dan jika itu yang kita lihat, harusnya kita juga akan kembali melihat pelanjutan rally ke atas. Jadi itu adalah untuk time frame yang lebih besar, guys. Untuk time frame kecil, teman-teman yang nonton video saya semalam harusnya tahu outlook saya seperti apa. Bahwa saya sudah sampaikan, kita sedang berpotensi membentuk yang namanya descending broadening wedge di sini. Dan breakout yang kemarin terjadi itu sangat amat tidak rapi ya, guys. Kita kemudian membuat ada candle yang menurut saya ini adalah manipulasi banget, oke? Dimana orang-orang yang long dan juga short kemungkinan di sini semuanya kena gitu ya. Jadi ini hanya candle untuk melikuidasi orang-orang. Tapi secara overall sekarang kita masih berada di atas upper trend line-nya, yang berarti kita bisa consider bahwa kita sudah breakout. Jadi untuk teman-teman yang sempat masuk di sini misalnya dan belum ke stop out, teman-teman mungkin sudah bisa consider sekarang untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry gitu ya. Dan saya masih beranggapan bahwa harusnya Bitcoin masih akan at least mengeretest area high terakhirnya di sekitaran 23.300 di sini, atau bahkan mampu kita jebol ke atas area tersebut. Gitu ya. Jadi saya masih bisa expect bahwa Bitcoin akan meneruskan kenaikannya sebelum saya dibuktikan salah ya guys. Jadi kalau misalnya saya pribadi masih mempunyai posisi juga di sekitaran area di sini, maka saya sekarang sudah akan menggeser stop loss-nya ke arah entry gitu ya, dan akan melihat kenaikannya itu modelnya seperti apa gitu. Kalau memang ternyata kita jebol di atas area high yang baru, kemudian kita mendapatkan rejection yang sangat kuat seperti ini, oke, kemudian diikuti oleh bearish continuation pattern, maka ini kemungkinan saya akan close posisinya langsung, oke, mungkin dalam keadaan yang sedikit profit. Dan ini justru mungkin bisa saya jadikan sebagai chance gitu ya, untuk mencoba mencari peluang swing long lagi kalau misalnya ternyata nanti kita akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam menuju ke beberapa area yang nanti akan kita lihat yang mana yang menurut saya gitu ya kemungkinan akan menjadi area bounce berikutnya. Nah, tapi untuk sementara sekali lagi guys, untuk teman-teman yang melakukan long di sini secepatnya geser stop loss ke arah entry. Kalau teman-teman yang pengen mencari peluang untuk short, bagi saya untuk sekarang itu terlalu riskan gitu guys. Karena pertama kalian melawan arus, yang kedua kalau kalian short dari sini, apa setupnya, alasannya saya tidak ketemu. Terlebih lagi kalau teman-teman perhatikan kita masih berada sedikit di area atas area major support. Jadi kalau kalian short di sini, drop sedikit kita sudah ketemu lagi dengan area support. Beda cerita kalau misalnya teman-teman short ketika kita berada di bawah area yang saya highlight di sini. Misalnya kita mendapatkan ada sell off yang lumayan kencang, diikuti ada bearish continuation pattern, mungkin ini bisa teman-teman manfaatkan. Karena kan berarti kita akan flip area ini yang sebelumnya support menjadi resistance. Maka ini teman-teman bisa jadikan setup untuk short ketika ada bearish continuation pattern. Ini teman-teman bisa masuk untuk short dan bisa menargetkan ke area-area yang lumayan dalam harusnya gitu ya, ke area Fibonacci 0,382, 0,5 atau bahkan area golden pocket. Tergantung nanti pergerakan penurunannya seperti apa. Oke, so itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.